Hai teman-teman, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengujian hipotesis komparatif dua sampel menggunakan Wilcoxon Match Pair Test. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai uji hipotesis menggunakan C kuadrat 2 sampel, dan juga kita akan membahas menggunakan uji Fisher Exact Probability Test. Nah, sebelum itu perlu kita ketahui apa sih itu yang dinamakan dengan hipotesis komparatif. Jadi, pengujian hipotesis komparatif ini merupakan pengujian parameter populasi yang berbentuk perbandingan melalui ukuran-ukuran sampel yang dibandingkan. Nah, pada pengujian hipotesis jenis ini, di penelitian masih menggunakan variabel yang mandiri, namun pada populasi dan sampel yang berbeda, atau pada populasi dan sampel yang sama namun waktu yang berbeda. Nah, karena kita akan membahas mengenai dua uji nih, yang pertama itu adalah C kuadrat 2 sampel, yang pada pertemuan sebelumnya kita juga pernah membahas, tapi menggunakan satu sampel. Jadi, uji C kuadrat 2 sampel ini digunakan untuk membandingkan dua kelompok independen berdasarkan kategori dalam tabel kontingensi yang digunakan dalam statistik untuk melihat apakah ada hubungan antara dua variabel kategorikal. Kemudian kapan sih kita menggunakan uji C kuadrat 2 sampel? Yang pertama itu adalah datanya berupa frekuensi, bukan numerik. Kemudian sampel yang diambil secara acak dan juga independen, dan frekuensi harapan dalam tabel kontingensi ini tidak boleh terlalu kecil, sebaiknya lebih dari 5 dalam setiap sel. Kemudian untuk yang Fisher Exact Probability Test, ini yang digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel kategorikal dalam tabel kontingensi 2 Nah, perbedaan dari dengan C kuadrat 2 sampel ini, Fisher Exact Test ini lebih cocok untuk sampel kecil karena tidak bergantung pada asumsi distribusi normal. Nah, kapan kita juga menggunakan Fisher Exact Probability Test ini? Dalam datanya itu berbentuk frekuensi, yang mana itu nanti kategorinya akan ya tidak lulus atau tidak lulus, seperti itu contohnya. Kemudian ukuran sampelnya itu kecil, terutama jika frekuensi harapannya dalam tabel kontingensi kurang dari 5 dan sampel diambil secara independen. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai gimana sih contoh penggunaan untuk tes C kuadrat 2 sampel. Nah, di sini kan ada contohnya nih. Kita sudah disediakan dalam bentuk tabel kontingensi 2x2, yang mana kita akan meneliti hubungan antara jenis kelamin laki-laki atau perempuan dengan preferensi minuman teh atau kopi menggunakan tabel kontingensi menggunakan alfa 0,05. Nah, di sini diketahui untuk jenis kelamin laki-laki itu lebih banyak memilih kopi, dan juga perempuan lebih banyak memilih teh daripada kopi, dengan total keseluruhan adalah 150 orang yang menjadi sampelnya. Kemudian kita tentukan H0-nya atau hipotesis awalnya dan hipotesis alternatif. Yang pertama adalah hipotesis nolnya, tidak ada hubungan antara jenis kelamin dan juga preferensi minuman, dan juga ada hubungan antara jenis kelamin dan juga preferensi minuman. Nah, karena sudah disediakan dalam bentuk tabel kontingensi 2x2, kita tinggal menyalinnya saja. Kemudian kita akan mencari nilai ekspektasi. Kita mencari nilai ekspektasi, yang mana nilai ini digunakan untuk acuan untuk membandingkan kenyataan dengan harapan yang tidak ada hubungannya.
Nah, cara mencari nilai ekspektasi itu adalah total baris dikalikan dengan total kolom dibagi dengan total keseluruhannya, yang mana 80 dikali 74 per 150. Nah, artinya ini tidak ada hubungan antara jenis kelamin dan minuman yang kita mengharapkan 40 laki-laki memilih teh, tapi kenyataannya cuma 30 yang memilih teh. Jadi ini salah satu sumber perbedaan antara observed dan juga expected, atau nilai kenyataan dan juga nilai yang kita harapkan. Setelah kita mendapatkan nilai ekspektasinya, kita gunakan rumus statistik chi-square, yaitu x kuadrat sama dengan sigma dari 0 O dikurang E dipangkatkan 2 per E, yang mana O itu adalah observed atau frekuensi yang kita amati dan juga expected atau frekuensi yang kita harapkan. Nah, setelah itu kita hitung setiap komponen yang ada menggunakan rumus statistik chi-square ini tadi. Setelah itu kita jumlahkan sehingga kita dapatkan nilai chi-square-nya atau nilai hitungnya itu adalah 10,714. Setelah itu kita akan mencari derajat kebebasan atau DF, yang mana mencarinya adalah baris dikurangi 1 dikalikan dengan kolom dikurangi 1, yang mana hasilnya adalah 1, jadi derajat kebebasannya adalah 1. Setelah itu kita akan menentukan nilai kritis. Kita menggunakan alfa sama dengan 0,05, maka dari tabel chi-square kita dapatkan nilai kritis dengan alfa 0,05 dan derajat kebebasannya adalah 1, itu adalah 3,841. Nah, karena X hitungnya itu besar dari X tabel, oleh karena itu H0-nya ditolak. Jadi kesimpulan yang kita dapatkan adalah terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dan preferensi minuman. Dengan kata lain, laki-laki dan perempuan itu memiliki kecenderungan yang berbeda dalam memilih antara teh ataupun kopi. Nah, selanjutnya kita akan membahas menggunakan Fisher-Exact probability test, yang mana soalnya itu adalah apakah ada hubungan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan sama seperti yang di atas tadi, dan keberhasilan lulus atau tidak lulus pada sampel kecil. Misalnya untuk N ini 20 dan menggunakan alfa 0,05, yang mana H0-nya tidak ada hubungan antara jenis kelamin dan juga kelulusan, dan H1-nya atau alternatifnya adalah ada hubungan antara jenis kelamin dan juga kelulusan, yang mana sampel yang kita ambil itu adalah seperti ini, yang dituangkan dalam tabel kontingensi 2x2. Setelah itu kita akan sebelum kita masuk penghitungan, nilai 6 ini adalah nilai A, B, C, dan D. Dan untuk nilai N ini adalah 20 atau total seluruhnya. Jadi untuk rumus P atas rumus penyelesaian untuk tes ini itu adalah P sama dengan A tambah B difaktorialkan dikalikan C tambah D difaktorialkan dikali B ditambah D difaktorialkan per A faktorial, B faktorial, C faktorial, D faktorial, N faktorial. Nah, atau lebih singkatnya bisa memakai seperti ini, kita menggunakan kombinasi sehingga kita dapatkan untuk nilai P-nya itu adalah 0,075. Nah, nilai P-nya, P hitungnya adalah 0,075 dan nilai alfanya tadi adalah 0,05. Nah, karena P-nya itu lebih dari 0,05, maka H0-nya diterima sehingga tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan adanya hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dan juga kelulusan ujian dalam sampel ini.